Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Menolak Gibran. Oke, lu menolak terus apa? Lu aja bawa geng lah kalau mau menolak. Bawa geng agak Bawa 1000 orang gitu kan, menolak gitu. Kalau Gibran masih jadi wakil presiden, kami akan keluar dari Indonesia. Gitulah, nyet. Ngomong-ngomong aja. Omon. Harus ada ininya lah, endingnya gimana gitu. Tinggal ngomong-ngomong ini anak ini. Aduh. Oke, kalau Gibran masih jadi wakil presiden, masih disahkan menjadi wakil presiden, saya akan keluar dengan geng-geng saya. Gitulah, baru Saya mendukung Gibran karena Gibran itu anak Presiden Joko Widodo, seorang presiden yang tidak bangsawan, yang lahir dari masyarakat biasa. Bagi saya pemimpin itu enggak harus yang profesor, yang udah tua. Percuma profesor kalau akhlak dan kepemimpinannya tidak becus, ya. Biarkan anak muda berkarya. Kita lihat Indonesia 5 tahun ke depan akan lebih maju dari Indonesia yang sebelumnya. Kalian camkan itu apa yang ku katakan. Gibran Rangka Buming Raka, pemimpin yang dinobatkan yang maha kuasa untuk membawa Indonesia ke Indonesia emas. Kalau saya lebih suka Mas Gibran daripada Saifullah yang banyak ngomong nggak ada bukti. Ya ketemu lagi dengan Bu ya nggak apa-apa Bung, tolak aja si Gibran, ya kan itu hak Anda, hak tiap warga negara, Itu hak ada Anda. jadi masalah untuk memilih atau tidak memilih. Iya, menerima atau menolak nggak apa-apa, tolak aja Gibran. Cuma kan 96 juta yang lain daripada konstituen yang berjumlah 200, terdaftar 204 juta, itu 96 juta menerima Gibran, ya kan? Jadi nggak apa-apa lah, ya kan? Dan kita memakai banyak-banyak suara terbanyak. Jadi ya bagaimanapun ya secara tata negara, tata pemerintahan yang berdasarkan konstitusi yang kita pakai kan, ya tetaplah Gibran itu wakil presiden negara Republik Indonesia ini Bung, ya kan? Nggak apa-apa Anda menolak, nggak apa-apa, ya kan? Silahkan, itu hak Anda menolak. Cuma secara legal, Tapi yuridis banyak pun yang lebih ketatanegaraan kita mengharapkan Gibran jadi wakil secara presiden. konstitusional juga ya. Tapi Gibran jadi wakil presiden nanti, ya begitu Bung, ya kayaknya sih. Nah, selangkah lagi lah, tunggu sabar aja menunggu keputusan MK seperti apa itu Bung Jadi sudahlah, ya kan, nggak usah terlalu terlalu dramatisir lah soal-soal yang begini-begini ini ya kan. Lebih baik memikirkan bagaimana menjawab pesan revolusi Pancasila Bung Karno, ya kan, agar kita itu mampu menciptakan negara budaya Pancasila. Jadi urusan-urusan yang Anda keluhkan itu diakomodasi oleh ideologi, konstitusi dan institusi negara modern Anda. Percuma Anda mengatakan seperti itu, hingga mengatakan keluarga ini keluarga itu. Percuma kalau tata ideologi, konstitusi, institusi Anda mengakomodasi kan.
percuma. Ya, hanya dengan revolusi semesta Pancasila, konstitusi negara Pancasila yang memakai azas paguyuban ini, bukan memakai asas kekeluargaan, baik kekeluargaan dinasti maupun kekeluargaan oligarki, nggak terpakai. Yang ada adalah paguyubanisme. Nah, di situ. Jadi itu, ya kan? Hanya dengan revolusi semesta Pancasila yang Anda inginkan, butuhkan, dan mewahkan di masa depan. Kalau yang ada saat ini dengan dasar-dasar bebas, filsafatnya, kemudian tata negaranya teras politika, hanya mampu menghentikan oligarki di dunia politik, oligopoli di dunia bisnis, dan diperintah secara republik despotis. Dan juga Kasih paham, Pak. tata negaranya secara tata daulat rakyatnya juga sempit, hanya didominasi oleh partai politik. Ya kan, kita mau bilang apa? Ya kan, begitu. Ada aja sih 3 bahan, kayak DPD, kayak ASN atau jalur kepegawaian. Cuma yang mendominasi pengisian alat tata negara tinggi teras politika itu adalah partai politik. Ketua MPR ya dari partai politik, DPR ya dari partai politik, ya kan? Oh gitu. Kemudian presiden, wakil presidennya dari partai politik, belum yang ke daerah, gubernur, wali kota, bupati dengan DPR-nya masing-masing dikuasai semua oleh partai politik, ya kan? Itu untuk tata daulat rakyat. Dan tetapi kesempatannya seluas-luasnya diberikan, pemilunya itu adalah menggunakan juga demokrasi atau tata selenggara ketatanegaraan yang sangat liberal sekali, ya kan? Begitu. Belum lagi ideologi yang digunakan menjiwai semua itu adalah nasab komunisme, ya kan? Nasionalis organis agamis, nasionalis organis liberalis kapitalis, nasionalis organis sosialis komunis. Ideologinya yang dipakai bertarung, dan terjadi percampuran cara nasab komunisme, ya kan? Tetapi yang memenangkan dari pertarungan itu adalah mereka yang kapitalis, liberal kapital, yang bisa mematerialisme daripada sosialis dan bisa membayari juga daripada organis agamis. Semua uang yang menang, kapital, materialis, vanis dan manis. Jadi materi given, uang, dana. Oke guys, nah itu Bung Aib ya. Jadi sabar ya, apa boleh buat ya. Nasibnya Gibran mungkin jadi wakil presiden, Bu. Jadi tak tahu ya, takdirnya orang kan.